Wasallam. Tak lupa kita saya melakukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya dan dapat syafaatnya hingga akhir hayat. Amin. Allahumma amin. Bapak, Ibu, dan bapak-bapak yang kami hormati, teman Bapak Jamal dan serombongan dari LKPN Kecamatan Kulit. Terima kasih telah hadir dalam acara safari subuh di tempat kami di Masjid Jabal Nur. Kebetulan ini hari pertama bulan puasa ini. Mudah-mudahan kita berkumpul dan melalui puasa dan kegiatan kita ini. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Camat yang kami hormati, selagi lagi kami mengucapkan terima kasih atas kegiatan ini. Mudah-mudahan kedepannya masih tetap bersilaturahmi berlanjut. Mungkin itu saja yang kami dapat kami sampaikan selaku pengurus Masjid Jabal Nur. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kunjungannya, atas silaturahminya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Mulyadi selaku Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jabal Nur yang sudah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Haji Ilman Adi Wijaya, Sarjana Ekonomi selaku Ketua Forum Komunikasi Takmir Masjid Kecamatan Kulit. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat Pemilih, Bapak Andi Dharma Putra SSTP DP, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Jabal Nur beserta jamaah, yang kami hormati pengurus LKPN yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, ketua-ketua takmir masjid sekecamatan Kulit, tentunya yang berkesempatan pada pagi hari ini. Perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, seyogianya Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Bapak Haji Purnawirawan hadir, namun beliau ada kegiatan di masjid beliau. Jadi kebetulan beliau itu ketua takmir masjid juga di Jagabaya. Jadi menyampaikan salam, beliau belum bersempatkan hadir pada pagi hari ini. Bapak yang kami hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahmi kembali di Masjid Jabal Nur beserta jemaah, dan alhamdulillah ini hari pertama kita menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan progres kita bisa sempurna sampai berbuka puasa nanti. Amin. Amin ya Rabbal. Tidak terasa di bulan Maret ini, sebentar lagi tanggal 17 Maret ini, FKTM Kecamatan Kulit ini berusia 3 tahun. Dan alhamdulillah dari 106 masjid itu kita sudah kunjungi semua di safari Ramadan. Jadi Kulit ini ada 106 masjid, dan menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan sekalian di jamaah yang bisa ikut di dalam safari subuh. Dan Pak ini konstitusi selalu hadir terus, tidak pernah absen di Jabal Nur ya Pak. Ya, mudah-mudahan bisa berkesinambungan, dan sekali lagi terima kasih atas penerimaan dari Masjid Jabal Nur. Mudah-mudahan kita sekalian selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan kekuatan. Maka pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa kegiatan ini akan terus berlangsung. Mungkin ada penggantian pengurus, Pak ini
lagi ya Pak Khotib. Ini Pak Khotib yang ketua. Tapi saya kata ini sudah berjalan karena ini merupakan ajang silaturahmi kita bersama. Kalau tidak ada KTM kita tidak saling kenal dan kita tidak saling berkunjung. Betul, Jadi betul. pepatah yang disampaikan oleh Bapak KUA itu selalu saya ingat, bukan hanya di masjid yang punya surga, tapi di masjid-masjid lain juga ada surganya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinter aja Pak Ketua ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Cocok itu Firman mantap ya. Adi Wijaya Sarjana Mantap. Bangun sudah menyampaikan sambutan selaku Ya, Pak. ketua Yang penting jajarannya yang dibawa kan manajemennya aja ketua itu kan cuma manajemennya. Untuk sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Camat Kecamatan Kediri kepada Bapak Andi dan Ketua SSTP silakan. Iya betul. Jangan sampai sekali dua kali. Yang penting anggotanya ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ya pun. yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri atau yang mewakili, yang saya hormati jajaran pengurus FKTM, Ketua Bapak Haji Adi Wijaya SE, yang saya hormati para ketua takmir masjid sekecamatan Kemiling, terutama para pengurus masjid, ketua dari masjid Jabarmur, Kalau Amiruddin lebih yang sibuk. saya hormati para Amiruddin lebih tokoh agama, tokoh Iya, dia. masyarakat, Salden Agustus ya. para kiai, para jemaah yang hadir pada subuh hari ini. Dia ulang nggak pernah datang sih. Pertama-tama mari kita Datang panjatkan kalau diundang. kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, berkat nikmat karunia yang kita masih diberikan nikmat sehat iman dan Islam, sehingga kita semua dapat hadir pada subuh hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita sembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. beserta sahabat, keluarga dan kita para pengikutnya yang insyaallah mendapat sampai yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus dari Masjid Jabarmur karena telah dipersediaannya kita dari FKTM Kecamatan Kemiling untuk berkunjung silaturahmi di Masjid Jabarmur ini. Dalam hal ini alhamdulillah kita juga mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus SKPM karena dalam kegiatan ini kita masih melaksanakan kegiatan safari subuh kita, di mana alhamdulillah pada hari ini memasuki hari pertama puasa Ramadan kita. Dalam kesempatan ini saya selaku pemerintah Kota Bandar Lampung, alhamdulillah FKTM berada di Kecamatan Kemiling sebagai wadah saya juga sebagai Camat Kemiling untuk membersamai kita sama-sama warga masyarakat untuk saling kenal dan saling silaturahmi satu sama lain. Saya juga selaku pemerintah mengimbau juga kepada warga masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban juga, di mana sekarang bulan puasa saat tarawih terkadang ada terjadi pencurian dan hal yang tidak kita inginkan, main mercon, petasan dan lain sebagainya. Saya berharap kita semua dapat menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kita masing-masing. Dan juga saya banyak mengimbau juga kepada kita, di mana dalam beberapa bulan ini kita ada cuaca ekstrim sekali, hujan begitu lebat sekali yang tidak menyenangkan. Saya sama-sama berharap kita sama-sama berdoa di wilayah masing-masing, semoga khususnya di Kecamatan Kemiling terbebas dari bencana dan lain sebagainya. Karena saya juga sangat berharap semoga warga masyarakat segera berakhir musim hujan yang begitu sangat dahsyatnya beberapa bulan terakhir ini. Semoga kita semua dapat diberikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya berharap ke depan kita masih dipertemukan di ajang-ajang silaturahmi yang akan datang. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ucapan ribuan terima kasih kepada Bapak Camat Kediri, Bapak Andi Dharma Putra SSTP MDP yang sudah menyampaikan sambutannya. Untuk acara yang selanjutnya, tausiah agama, kami mohon sediaannya kepada Bapak Kiai Haji Tri Wahyu Utomo SHMM, pengasuh pondok pesantren Al-Fatah Darul Aman, untuk bisa menyampaikan tausiah pada kesempatan pagi yang cerah ini. Pada dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak tahu ini dari dulu kayak gini terus. Alhamdulillah. Kalau memang Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ajukan calon-calon Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. wacana terus May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Musyawarah di grup La musyawarah. nabiyya ba'dahu. berusaha Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di grup cuma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. usulan ajukan calon dari masing-masing masjid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabba ma'iya fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan, yang kami datang sini, Bapak Camat Kecamatan Kemiling, yang alhamdulillah senantiasa Allah berikan taufik kepada beliau untuk senantiasa menemani kita bersama dalam kegiatan yang mulia ini. Semoga berkah rahmat tercurah kepada beliau dan keluarga besar. Amin ya robbal alamin. Pula yang kami hormati Ketua Masjid di Kecamatan Kemiling, terutama Taman Masjid di Jabal Nur, dan semua jamaah salat subuh yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu di masjid dalam kegiatannya sangat mulia, di mana ini semuanya semata-mata taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Ahmad As-Sakandalawi, Ibnu Aqali As-Sandali, dalam kitab Al-Hikam disampaikan bahwasanya kefahaman kita bisa amal agama ini atas taufik Allah, itu pahalanya lebih besar daripada amal agama itu sendiri. Jadi bisa melangkahnya kita ke masjid di taufik Allah, bisa kita berjamaah di taufik Allah, bisa paham amal agama ini diberikan kefahaman oleh Allah. Kefahaman atas taufik Allah ini pahalanya lebih besar daripada amal agama itu sendiri. Masya Allah. Semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah kita sebanyak-banyaknya. Amin ya robbal alamin. Salam dan salat kita kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tambahlah kita syukur kepada Allah, di mana bukti Allah masih sayang pada kita ini Allah sampaikan kita di bulan yang mulia ini. Ini bukti cinta Allah. Banyak saudara kita yang tahun lalu masih bersama kita di bulan Ramadan, saat ini sudah tidak ada lagi bersama kita. Iya atau iya Pak? Banyak. Ini bukti cintanya Allah pada kita. Kenapa? Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Untuk apa? Untuk menambah amal kita, menjadikan syariat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kita masih dikasih kesempatan. Untuk apa? Untuk menyempurnakan tugas dan amanah yang Allah berikan dalam kehidupan kita yang sementara di dunia ini.
Maka baginda kita Rasulullah SAW mengingatkan masuknya bulan Ramadan ini kemuliaan yang besar. Beliau sampaikan bahwasanya sholat sunnahnya di dalam Ramadan ini ya, itu sama pahalanya dengan pahala sholat fardu, amal fardu bulan yang lain. Dan pahalanya ibadah fardu itu dikatakan 70 kali lipat daripada amal-amal fardu yang bulan-bulan biasa lainnya. Yang berbulan lagi di bulan Ramadan ke satu malam, di mana satu malam ini Allah rahasiakan, Allah letakkan pahalanya siapa sih yang amal dalam satu malam itu, maka lebih baik beramal dari 1000 bulan. 1000 bulan ada ulama yang hitung-hitung itu 1000 bulan daripada dunia akhiratnya bisa kayak akhirat, hitungan akhirat. Maka dihitung di dunia itu waktu 83 tahun dunia. Apapun amal kita di bulan Ramadan, tatkala Allah tempatkan kita pas malam Lailatul Qadar, maka seluruh pahala kita dikalikan pahala 83 tahun ibadah insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Pak, kemuliaan umat Rasulullah SAW dibanding umat-umat sebelumnya. Maka saat baginda kita Rasulullah SAW waktu masa sakaratul maut Pak, itu ditanya, beliau turun ditunda umat Israel sama malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kata malaikat Israel, hari ini aku diutus oleh Allah untuk bagaimana keadaan umatku nanti setelah dunia lalu. Semua makhluk penduduk langit berbaris bersab-sab menanti kehadiran Rohmu. Dan seluruh pintu-pintu surga telah Allah buka untuk menyambut kedatangan Rohmu, kata malaikat Jibril. Keadaan ini bukan umat Rasulullah senang, bukan. Maka apa kata beliau? Ya Jibril, bukan itu yang aku maksud, tapi ceritakan bagaimana keadaan umatku setelah sepeninggalanku. Bikin apa Pak? Bikin nasib kita. Dikasih kabar semua pintu surga dibuka, Rasulullah tersenyum. Masih mikir pada kita, nasib kita. Maka Jibril katakan, ya Rasulullah, aku telah mendengar apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana surga tidak akan Allah masukkan umat sebelum engkau dan umatmu masuk ke surga lebih dahulu. Baru Rasul tersenyum, baru tersenyum. Karena apa? Ini jaminan bahwasanya kita umat Rasulullah SAW, walaupun Pak, kita ini umat akhir zaman yang dikatakan ulama ini umurnya pendek-pendek, baru berlama 60-70 tahun. Umatnya mendahulu 1000 tahun, 500 tahun, umur 100 tahun masih balita. Umat dahulu ibadahnya jauh dibanding sama kita, tapi walaupun kita ini umurnya pendek-pendek, orangnya pendek-pendek, amalnya pendek-pendek, tapi dijamin oleh Allah masuk surga lebih dahulu. Ini kemuliaan yang Allah berikan pada diri kita umat Rasulullah SAW. Di antaranya apa? Allah sembunyikan di malam Lailatul Qadar itu, di mana ibadahnya sekali semalam saja Allah berikan taufik, hidayah pahala, pahalanya lebih baik ibadah 83 tahun Bapak. Semoga kita Allah temukan semua malam Lailatul Qadar semuanya insyaallah ya. Maka hari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sahabat sangat memahami keadaan ini. Maka sahabat itu tak kalah masuk bulan Ramadan betul-betul meningkatkan amal ibadahnya. Ya. Waktunya, dirinya semua ditingkatkan. Terutama untuk apa? Menghatamkan Al-Quran. Semua amal fardu disempurnakan, amal sunnah disempurnakan. Karena apa? Sahabat sangat yakin ada 3 perkara. Dan 3 perkara ini kata ulama, pasti kita semua manusia di muka bumi dalam 3 perkara ini. Apa itu? Yang pertama, sahabat sangat yakin bahwasanya dirinya itu Allah hantarkan dunia ini tidak lama. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti dan pasti kita ini akan mati. Maka keyakinan ini sangat-sangat diperlukan oleh diri kita sebagai beriman. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan orang yang pandai, orang yang cerdas, yang pintar, orang yang selalu mengatakan
akan kematiannya dan selalu mempersiapkan bekal atas kematiannya. Nah, ini pertama. Ini yakin kita ini Allah berkata di sini karena kita ingat mati semuanya. Karena itu mempersiapkan bekal untuk keyakinan ini pertama. Yang kedua, keyakinan sahabat yang insya Allah kita juga akan alaminya. Apa itu? Sahabat sangat yakin apa saja yang diusahakan selama di dunia ini pasti dan pasti akan ditinggalkannya. Perdagangannya yang digelutin pasti ditinggalkannya, pertanian yang digelutin pasti ditinggalkannya, kebun yang tiap hari tungguin pasti ditinggalkannya, istri cantik, anak-anak yang baik-baik ditinggalkannya, jabatan apapun jabatan pasti ditinggalkan. Jadi yakin bahwasanya apa saja yang diusahakan dunia ini pasti dan pasti akan ditinggalkan. Yang ketiga apa? Sahabat sangat yakin hadirin bahwa setiap amal-amal baik kebaikan dan keburukan walaupun hanya sebesar biji zarah pasti dan pasti akan dimintakan pertanggungjawaban. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahwasanya sedikit walaupun sebesar biji zarah amal kebaikan itu pasti dan pasti diberikan pahala Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit walaupun sebesar biji zarah amal keburukan pasti dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Ini tiga perkara. Ini tiga perkara ini sangat diberikan kuat dalam hati para sahabat. Dan ini kita semua akan alami. Maka hadirin apa sekarang yang dilakukan oleh sahabat? Nah, ini dua perkara. Apa itu? Menyempurnakan pertama keimanannya. Karena apa? Semua manusia yang lahir di muka bumi pasti mengalami namanya ujian. Baik laki-laki, wanita, tua, muda, orang Arab, orang Azam, orang Barat, orang Timur, itu mengalami dua perkara ujian. Apa itu? Yang pertama ujian iman, Pak. Ujian apa, Pak? Ujian iman. Ujian iman. Iman itu apa? Keyakinan. Atas ujian ini pun Allah sudah kasih jawabannya. Apa jawaban ujian iman? Jawaban dari kalimat La ilaha illallah. Ini Allah kasih ujian kita di dunia, tapi Allah sudah kasih jawaban. Enaknya kita ini orang beriman diuji, tapi sudah kasih jawaban. Maka orang mati kubur pertama kali ditanya apa, Pak? Man rabbuka? Siapa Tuhan? Apa yang isi hatimu? Nah, itu jawaban iman. Jawaban iman itu sudah Allah katakan La ilaha illallah. Jadi tidak ada Tuhan yang berhak disembah hanya Allah. Itu makna daripada kata-kata. Tapi hakikatnya apa? Tidak ada ilah, tidak ada kekuatan apapun di dalam hati kita, kebesaran di hati kita kecuali hanya kebesaran Allah. PR-nya apa? Bagaimana di dalam hati kita hanya ada satu kebesaran. Kebesaran apa? Kebesaran Allah. Jadi kalimat La ilaha illallah bukan hanya ucapan, bukan hanya di kepala, bukan hanya mau ucapan, tapi betul-betul masuk ke dalam hati. Maka ulama sampaikan apa makna hakikat dari kalimat La ilaha illallah? Di dalam hati kita ini dikeluarkan semua kebesaran-kebesaran makhluk, kebesaran dunia, kebesaran kebun, kebesaran ternak, kebesaran pekerjaan, kebesaran apapun hati kita keluarkan dan hanya memasukkan satu kebesaran kalimat La ilaha illallah. Nah, ini Pak, ini rahasia. Maka begitu masuk kubur ditanya apa isi hati. Kalau hati, ulama ini katakan saluran hati ada 4. Kenapa? Agama itu asasnya iman. Iman itu apa yang ada dalam hati. Maka perkara apa yang ada dalam hati itulah menunjukkan keimanan. Dan pintu hati ada 4. Nah, apa itu? Yang pertama mata, ya. Yang kedua telinga, yang keempat pikir, dan yang kelima lisan. Ini pintu hati. Maka ulama katakan hati ibarat kolam yang memiliki 4 saluran. Bila saluran ini bersih, masuk dalam hati bersih, maka kolam akan bersih. Nah,
Pak? Kolam jadi kotor. Maka kenapa kita diminta selalu melihat dengan kebesaran Allah, walaupun dohirnya kebesaran dunia. Wah, melihat gunung yang menjulang, lautan kelihatan tidak bertepi, langit kelihatan tidak tidak bertiang. Tapi kita sampaikan, wah ini tidak akan wujud kecuali diwujudkan oleh Allah. Nah, walaupun dohir mata melihat kebesaran dunia, tapi dibalik hakikatnya hanya kebesaran Allah. Yang masuk kebesaran Allah. Bagaimana hari-hari telinga ini mendengarkan kebesaran Allah, bukan kebesaran dunia. Wah, dagang saya, pertanian saya, usaha saya, bukan. Kita dengarkan perdagangan itu bisa hasil karena dihasilkan oleh Allah. Pertanian itu bisa berhasil karena pertanian itu dihasilkan oleh Allah. Maka terus didengar, maka telinga itu masuk kebesaran Allah. Fikir juga begitu, apapun yang terjadi di muka bumi tidak akan wujud, tidak akan terjadi tanpa kehendak dan kemauan Allah. Dan lisan pun juga kita selalu bicara kebesaran Allah. Bila 4 saluran ini selalu membawa kebesaran Allah, maka Allah masuk ke dalam hati. Mati masuk kubur, tanya man rabbuka, yang keluar apa? Allah. Selamat kita dikubur, maka bakal selamat di alam persingan akhir berikutnya. Ini rasanya. Tapi bila kita hari-hari hanya melihat kebesaran dunia tanpa menghadap kebesaran Allah, oh gunung ini besar, lautan ini, tanpa ada kebesaran Allah. Telinga juga hanya mendengarkan kebesaran dunia saja, pikiran hanya memikirkan hanya pikiran dunia saja. Hari-hari lisan untuk bicara kebesaran dunia saja, maka dunia akan masuk ke dalam hati. Mati masuk kubur, tanya makro buka yang keluar apa? Dunia. Celaka dia dikubur. Celaka dikubur, maka bakal celaka di alam persidangan berikutnya. Ini barasnya. Maka kenapa alhamdulillah LKTM ini mewujudkan bagaimana kita bersuasana untuk selalu bicara kebesaran Allah. Lisan selalu bicara kebesaran Allah, mata selalu kita wujudkan kebesaran Allah, telinga juga kita masukkan kebesaran Allah, dan pikir pun juga kita masukkan kebesaran Allah. Dia tambahkan salah? Ya. Ini yang pertama Pak. Maka ujian apa? Ujian iman. Yang kedua, sahabat dan semua manusia ini akan mengalami namanya ujian amal. Karena apa? Setiap amal ini diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Walaupun hanya masalah zizah, baik kebaikan dan keburukan, pasti dimintakan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian amal ini sudah Allah jawab juga. Jawabannya apa? Muhammadur Rasulullah. Nah, ini jawabannya. Jadi Allah kasih ujian, tapi sudah kasih jawaban. Yang pertama tadi ujian apa? Ujian iman, keyakinan. Jawabannya apa? La ilaha illallah. Kemudian yang kedua ujian amal. Amalnya apa? Jawabannya Muhammadur Rasulullah. Arti daripada Muhammad Rasulullah secara hakikat kata apa? Tidak ada pernah bahasa Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Itu ada arti bahasa. Tapi hakikat Muhammad Rasulullah apa? Ulama sampaikan Pak, makna hakikat kalimat Muhammad Rasulullah adalah satu-satunya cara hidup. Cara hidup. Agar cara hidup kita selamat dunia selamat akhirat hanya mempunyai satu cara, dan cara yang dicontohkan baginda kita Rasulullah SAW. Ini Pak, ini caranya. Jadi untuk mencapai hakikat iman harus melalui Muhammadur Rasulullah. Cara hidup kita harus mempunyai cara yang dicontohkan baginda kita Rasulullah SAW. Ini namanya sunnah Nabi. Nah, ini sunnah Nabi, cara hidup. Maka ulama katakan agama itu apa? Agama itu adalah apa saja yang dilakukan Rasulullah SAW semenjak beliau dibuat sampai semeninggal beliau itu agama. Ya. Maka sunnah Nabi itu sangat penting. Kenapa? Setiap sunnah Nabi membawa hakikat untuk hidayahnya Allah menuju kesempurnaan hidup dan menunjukkan iman. Itu agama. Maka ulama kata apa? Sunnah Nabi sama hukum sunnah fikih itu beda Pak.
Kalau fikih hukum sunnah, fikih sunnah itu diamalkan pahala, nggak diamalkan nggak apa-apa. Itu saja. Fikih sunnah ya itu ya, diamalkan pahala, nggak diamalkan nggak apa-apa. Tapi kalau sahabat, dia merasa apa? Hukum sunnah Nabi itu diamalkan beruntung, nggak diumat, dia nggak diamalkan rugi. Nah, ini beda. Diamalkan beruntung, nggak diamalkan rugi. Karena apa? Setiap amal sunnah pasti mendapatkan pahala. Nah, ini Pak. Maka pernah Rasulullah SAW itu ditanya sama orang Yahudi, Pak. Ya Rasulullah SAW, orang Islam itu ibadahnya berapa lama? Nah, ditanya. Kalau kami orang Yahudi, paling hanya selama Sabtu saja hanya beberapa jam. Dan orang Islam itu berapa lama? Maka dijawab, orang Islam ini ibadahnya sehari 24 jam. Bingung kan? Seminggu 7 hari. Sebulan 30 hari. Kok semua ibadah? Kapan tidurnya, kapan kerjanya, kapannya apa istirahat, semua ibadah. Maka dijawab Rasulullah, semua amal hidup yang diadab sunnah, kata Rasulullah itu semua bernilai ibadah di sisi Allah. Ini salah satu kemuliaan juga. Jadi ibadah yang umat Rasulullah SAW kita ini apapun bila diniatkan itu sunnah Nabi bernilai ibadah. Ini yang tidak dimiliki umat sebelumnya. Maka kenapa umat Nabi dikatakan umat masuk surga lebih jauh? Karena banyak kemuliaan yang Allah kepada diri kita ini. Contoh, tidur Pak. Bapak kalau kita tidur sehari berapa lama Pak? 5 atau 6 jam. Bayangkan 5-6 jam. Tidur bila tidur hanya niatnya menghilangkan ngantuk dan capek, kata ulama apa? Itu umur terbuang nganggur. Kenapa? Mubadir 5 jam 6 jam mubadir umur terbuang nganggur. Padahal kalau kita tidur usia kita 60 tahun, kalau kita ambil berapa persen itu tidur, itu 20 tahun untuk tidur saja. Nah, kalau kita tidur tidak pakai adab, maka umur terpengaruh. Tapi bila tidur pakai adab, ya sebelum tidur kita berwudu, ya kan, baca doa minimal Bismillah, ya kan, giling kanan dulu sebentar ikut sunnah Rasulullah SAW, bangun Alhamdulillah. Maka tidurnya niat ikutin sunnah Nabi itu 5-6 jam tidur, selain menghilangkan capek dan ngantuk, bernilai ibadah di sisi Allah. Kira-kira kalau nggak diamalkan rugi nggak kira-kira? Rugi nggak Pak? Rugi, ini sunnah Nabi. Ya, jadi apapun amal adat yang diikuti Rasulullah itu ada bernilai pahala. Kerja sama. Kerja kalau kita niat hanya cari uang saja, 8 jam 7 jam kerja itu sama, hanya dapat nilai dunia saja. Tapi kalau niat kita menyumbang sunnah Nabi itu bukan ibadah, melangkahkan kaki kanan dengan adab, keluar rumah dengan adab bismillahirrahmanirrahim, tawakkalullah haula wala quwwata illa billah, kaki kanan, keluar pulang masuk rumah assalamualaikum salawat alhamdulillah, maka 7-8 jam kerja selain dapat nilai uang bernilai ibadah. Karena kalau diamalkan rugi kan? Rugi, ini sunnah Nabi. Makan juga sama Pak. Rasul sampaikan, makanlah kalian dengan duduk dan pakai tangan kanan. Ini kan Rasul. Karena apa? Setan itu makan minum berdiri pakai tangan kiri. Ini sunnah Nabi. Maka kalau kita makan 5 menit, 10 menit, setengah jam makan dia sunnah Nabi dengan duduk pakai tangan kanan, selain kita menghilangkan haus dan lapar, maka bernilai ibadah di sisi ini adalah sunnah Nabi. Maka kita ini Pak, hidupnya ke masjid ini mengamalkan ini juga butuh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mengajak umat taat kepada Allah dengan mengajak ke masjid, dihidupkan cara-cara hidup Rasulullah SAW. Dan ambil Rasulullah SAW agar apa? Kita tuh selamat dari ujian Allah yang pada akhirnya apa? Masuk dalam surga Allah tanpa hisab tanpa adab. Makanya tawakan sahabat ya, semua seni kehidupan tetangga itu sudah ke WC Pak, pakai kaki kiri Bismillah, kemudian keluar pakai kanan Gufranaka alhamdulillah. 5 menit 10 menit selain menghilangkan hajat bernilai ibadah di sisi Allah. Jadi tinggal kita merubah niat saja. Niat hidup kita ini semuanya hanya hidup satu, cara hidup ini sebagai kata Rasulullah,
SAW, maka 24 jam hidup kita bernilai ibadah di sisi Allah. makanya namakan sahabat ya. Semoga Allah pahamkan di kita semuanya, dan insya Allah apa yang dilakukan program-program daripada FKTM ini juga menjadi sunnah bagi kita Rasulullah SAW. Semoga Allah subhanahu pahamkan kita, istiqomahkan kita mengamal agama, gak lama-lama sampai mati saja. Kalau nanti malam mati udah selesai gak perlu kita capek-capek Allah, tinggal kita minta janjinya Allah masuk surga tanpa hisab tanpa. Insyaallah ya. Semoga Allah pahamkan kita istiqomah mengamal agama ini. Kita semua di pokok majelis warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kiai Haji Tri Wahyu Budi Utomo SHMM yang sudah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada kesempatan pagi yang cerah ini dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk acara yang selanjutnya yakni doa, kami mohon kepada Bapak Ustadz Zainal Abidin dari Masjid Fajar Ikhlas untuk bisa memimpin doa pada kesempatan ini. Kepada Bapak Ustadz Zainal dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya zal jalali wal ikram alladhi al-islam wal iman wal ihsan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin. Sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina Rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. حمد الشاكرين حمد الداعين اليه وفيه نحمدك الى زيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لذلك اسمك العظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم صلاة تنجينا بها من الاحوال والافات وتقول لنا بها جميع النجاة وتطهرنا بها من السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغون بأشواط الغيات من الخيرات في الهدية وبعد الموت إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين والمشايخين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأموات. اللهم ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا تشهدنا وتسبيحنا تحميدنا تخص عنا البر وعن تعبودنا وتكسيرا ولا تدري بها وجوهنا يا عين العالمين ويا خير الناس برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا واولادنا من اهل العلم والخير والتقوى واهل عباده واهل القران واهل الحديث ولا تجعلنا واياهم من الضال والشر برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحانك على كرم العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi